Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini belajar matematika, masih melanjutkan materi bilangan bulat. Kemarin sudah kita bahas penjumlahan bilangan bulat. Masih ingat bilangan bulat adalah bilangan yang utuh. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kalau 0 masih ada, misalkan 0 kurang 1 berarti min 1, 0 kurang 2 min 2, 0 kurang 3 min 3 dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat. Nah, sekarang kita belajar menjumlahkan. Kalau kita jumlahkan maka bilangan itu jadi jumlah. Kalau kemarin itu 0 itu adalah kosong, kalau 1 berarti kurang 1, 2 kurang 2. Dalam penjumlahannya kemarin misalkan ada punya 2, saya ulangi sedikit karena ada beberapa yang belum paham. Kemarin nilainya belum dapat 100 semua. Misalkan punya 2 ditambah min 1, artinya punya 2 tapi punya hutang 1, maka sebenarnya milik kita yang asli adalah tinggal 1. Dari mana dapat 1? Itu adalah dari punya 2 tapi kamu juga punya hutang 1, punyanya sendiri 2 tapi hutangnya 1, dijumlahkan dijadikan jadi siji, berarti nyaur hutang masih ada 1. Oke, paham. Sekarang kalau misalkan dibalik pun sama, punya hutang 1 ditambah 2 ya sama saja, kita bolak-balik. Sekarang kalau semuanya hutang bagaimana? Misalkan semuanya hutang atau min semua. Min semua apa bisa saja. Nah, biar terang. Kalau misalkan itu biar ada cahaya. Kalau misalkan itu punya hutang 2 ditambah hutang lagi 2, berarti bagaimana? Ya biasa, punya hutang 2 ditambah hutangnya lagi 2, berarti ada 2, jumlahnya 2, ini hutang ini hutang, berarti hutangnya menjadi 4. Enggak, kalau hutang sama hutang berhutang. Paham ya? Misalkan punya hutangnya 4 ditambah hutang 1, berarti hutangnya menjadi 5. Kalau hutang sama hutang gampang. Hutang sama hutang gampang. Berikutnya paham berikutnya gini. Misalkan sekarang pengurangan itu artinya sama dengan di apa nih? Ya dikurangi, diambil ya, misal diambil. Sekarang punya 3 saja. 3 diambil 1 berarti tinggal berapa? 2 nih. Punya 2, punya 3 diambil 1 berarti kan tinggal 2. Nah, kalau itu hutang, misalkan punya hutang 3 diambil 1 berarti menjadi berapa? Hutangnya 3, terus dikurangi 1 ini kan bukan hutang tetapi milikmu. Hutangmu 3 dikurangi milikmu 1 berarti kan jadi hilang begini. Berarti hutang kita sekarang tinggal 2. Paham? Saya ulangi,
punya hutang 3 dikurangi milikmu yang sendiri 1 berarti disaur gitu, menjadi hutangnya sekarang tinggal 2. Itu kalau saya balik misalkan punya 3 dikurangi hutang 1. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ya mudah, tapi memahaminya susah. Kamu punya 3 terus dikurangi hutang 1. Hutangmu yang 1 ini loh sudah dikurangi, ini kan 3 milikmu, ini hutangmu 1 ini milikmu, hasilnya kan begitu, jadikan 1. Nah ini kan 1 ini kan hutang atau min, ya bingung hutang ya min, terus dikurangi hutangnya yang 1 ini sudah dihilangkan karena dikurangi kan, berarti sekarang tidak lagi hutang, menjadi milik sendiri karena sudah dihilangkan. Maka sama dengan artinya punya 3 dikurangi hutangmu itu punya 1 disaur, berarti sekarang menjadi milikmu, berarti sama artinya menjadi 3 ditambah 1 artinya menjadi 4. Susah kok 4? Wong dikurangi kok malah 4? Karena yang dikurangi adalah hutangnya. Artinya kesimpulannya begini, perhatikan ini yang paling penting. Kalau ada 2 min yang berdekatan, ini min berdekatan gitu. Ada min dan min yang berdekatan, itu kesimpulannya menjadi plus. Yang paling mudah begitu. Kalau ada min dan min berdekatan, maka kesimpulannya menjadi plus kalau susah untuk membayangkan hutang-hutangan. Artinya menjadi 3 ditambah 1 menjadi 4. Contoh lagi, jangan 3, 5 dikurangi min 2. Nah min sama min itu berdekatan, gandeng, meskipun dibatasi sama kurung, artinya tetap gandeng karena orangnya ongko sing diantara ini. Maka ini menjadi plus, pada karo 5 ditambah 2, dapat jawabannya adalah 6. 6-nya plus bukan min pun saya pikir paham pengurangan seperti itu. Saya ulangi, kalau bagaimana kalau min ya, belum min. Bagaimana kalau min, misalkan min 5 dikurangi min 2, ya sama saja, min 5 dikurangi min 2. Kalau susah, min sama min menjadi plus. Kalau min ketemu min menjadi plus, artinya lagi dari kode karo min 5 ditambah 2. Min ya ketol. Saya ulangi soal yang ini tadi, min 5 dikurangi min 2 gitu. Nah min sama min itu sama artinya menjadi plus atau tambah, pokoknya min lurus berdekatan menjadi tambah leperan ini, sehingga ditulis ulang menjadi, saya benar nih, min 5 ini tadi min sama min kan plus, menjadi ditambah 2, kelihatan Nah lo ini kok tambah dari mana? Dari ini tadi, min sama min menjadi plus, min 5 tetap ini, min 5 nya ini digoreng jadi min 5, terus min 2 menjadi plus 2. Berarti jawabannya berapa? Jadi utang 5 disaur loro, berarti utangnya isi 3.
pun bisa kalau min dikurangi min berarti waktu pengurangannya menjadi plus, ini biasa menjadi utang 5 disaur 2. pun ini mungkin sudah paham. Kalau sudah paham, saya beri soal, kerjakan, coba kerjakan sendiri, jangan dikerjakan oleh pembimbingnya atau yang lesi. Tujuannya agar nanti saya bisa ngecek. Diajari boleh, tapi jangan dikerjakan. Saya bisa ngecek yang sudah paham siapa, yang belum paham siapa, sehingga nanti yang belum paham bisa saya terangkan lagi seperti kemarin. Tidak apa-apa, udah paham, tidak apa-apa. Sekarang ini soalnya tulis sini kerjakan, nanti dikirim seperti kemarin di pribadi. 1 2 3 4 5 6 5 ini yang 5. min 3 ditambah min 2. Oh sudah tadi. min 3 ditambah min 8, min 5 dikurangi min 8, min 9 dikurangi 7, min 8 ditambah penjumlahan sudah 8 7, min 4 ditambah min 5. Kalau min dikurang pun coba itu dikerjakan, dikerjakan japri, biar nanti saya bisa ngecek. Sekali lagi, jangan dikerjakan orang lain, karena kalau yang ngerjakan orang lain, yang paham itu orang lain. Kamu harus paham, harus bisa. Besok saya cek, waktu ketemu hadir di sekolah, saya suruh mengerjakan yang nilai-nilainya 100 dan 80, saya suruh mengerjakan kok tidak bisa seperti ini. Kok tidak bisa, artinya dia itu dikerjakan oleh orang lain. Kalau diajari orang lain boleh, silahkan. Yang penting kamu paham, bisa mengerjakan sendiri. Dapatnya angka 9 itu dari mana, itu harus tanyakan dulu. Paham sehingga nanti kalau kita cek di luring di kelas, kok nilainya saya cek di dalam daftar nilai yang 100, yang 80, kok menjadi tidak bisa ketika di sekolahan, itu jelas menjadi kelihatan bohongnya. Pun paham insyaallah. Terima kasih, sampai ketemu di materi bilangan bulat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.